Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi, ini adalah bagian ke-6 dari latihan soal persiapan ke SMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, kalau misalkan ada adik-adik sekalian ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik depannya dan terus berproduktif membuat konten-konten seperti ini. Oke? Kita mulai pembahasan pada soal ini dari soal nomor 16 yang kita spoiler di video sebelumnya. Nah, di nomor 16 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika N memenuhi persamaan berikut, 25 berpangkat 0,25 dikalikan dengan 25 berpangkat 0,25 dikalikan dengan 25 berpangkat 0,25 dikalikan dan seterusnya. Dan akhirnya nanti dikalikan dengan 25 berpangkat 0,25. Jadi perkalian ini diulang sebanyak N kali, ingat. Kemudian hasilnya itu sama dengan 125. Maka nilai dari N kurang 3 dikalikan dengan N tambah 2 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu soalnya kembali ke dalam kalimat matematika yang lebih bagus. Jadi di sini 25 berpangkat 0,25. Ingat 0,25 itu setara dengan 1/4. Jadi kita tuliskan saja langsung 1/4. Ini dikalikan dengan 25 berpangkat 1/4 dan seterusnya sampai dengan 25 dikali 1/4 lagi sebanyak N kali. Ini sama dengan 125. Nah, penulisannya ini bisa kita tuliskan kembali menjadi seperti ini. Ingat, perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Berarti ini perkalian berulang bisa kita ubah menjadi 25 berpangkat 1/4 berpangkat N. Karena dia sebanyak N kali. Seperti itu. Yang ini kita sama dengankan dengan 125. Nah, untuk ini, kalau misalkan ada A berpangkat M, kemudian berpangkat N, maka pangkatnya dikalikan, berarti jadinya A berpangkat M kali N. Nah, untuk ini berarti kita bisa tuliskan menjadi 25 berpangkat 1/4 N sama dengan 125. Nah, di sini kalian perhatikan 25 dan 125 itu mempunyai kesamaan, yaitu mereka tercipta dari perpangkatan angka 5. Maka kita ubah basisnya atau bilangan yang ada di bawahnya ini menjadi suatu perpangkatan 5. Jadi 5 pangkat berapa dia? Nah, kita tuliskan kembali 25 itu kan 5 pangkat 2. Berarti kita tuliskan 5 berpangkat 2 berpangkat dengan 1/4 N. Yang ini sama dengan 125 itu setara dengan 5 berpangkat 3. Maka kita tuliskan seperti ini. Nah, ingat sifat yang tadi bilangan berpangkat ketika dipangkatkan maka artinya pangkatnya dikalikan, itu kita bisa tuliskan menjadi 5 berpangkat 2 dikali dengan 1/4 N. Jadi 2 dibagi 4 itu kan ketika kita bagi atas dan bawahnya dengan 2, maka yang tersisa adalah 1/2 di bagian pangkatnya. Berarti kita tuliskan jadi 5 berpangkat 1/2 N. Ini sama dengan 5 berpangkat 3. Nah, karena basisnya sudah sama-sama 5, kita coret saja. Maka yang tersisa adalah 1/2 N itu sama dengan 3. Di sini kan ada kali ya, lawannya kali adalah pembagian, maka kita bagi dengan lawannya. Maka yang tersisa di sebelah kiri adalah N saja, sedangkan yang sebelah kanan 3 itu kita kalikan dengan kebalikan dari 1/2. Jadi kita kalikan dengan 2/1. Jadi kita dapat N-nya sama dengan 6. Kemudian setelah kita dapat N-nya 6, kita tinggal substitusikan ke dalam pertanyaannya, yaitu N kurang 3 dikalikan dengan N tambah 2. Berarti 6 kurang 3 dikalikan dengan 6 tambah 2. Berarti kita peroleh 3 dikali dengan 8, maka hasilnya tidak lain tidak bukan adalah 24. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, yaitu 24. Jadi ingat baik-baik sifat dari bilangan berpangkat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 17. Di soal nomor 17 ini, yuk kita baca lagi soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar-gambar persegi berikut ini. Jika luas persegi A, B, C adalah 16, 3, 6, dan 9, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Jadi perhatikan gambarnya adalah yang seperti di sebelah kanan layar kalian. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, adik-adik harus mengingat kembali apa sih rumus dari luas persegi.
Jadi rumus dari luas persegi itu tidak lain ada tidak bukan luas sama dengan S berpangkat 2. Jadi sisi dikalikan dengan sisi. Nah, kemudian di sini kita mulai bedah dari persegi A. Jadi persegi A ini kan dibilang luasnya adalah 16. Otomatis ketika luasnya 16, maka sisinya kita peroleh adalah 4 satuan. Jadi di sini adalah 4 satuan, di sini juga 4 satuan. Kemudian kita lanjut ke persegi B. Di persegi B ini luasnya 36. 36 diperoleh dari berapa pangkat 2? 6 pangkat 2. Berarti di sini 6, di sini juga 6. Lanjut. Untuk yang C itu adalah 9. 9 kan 3 pangkat 2, berarti di sini 3, di sini 3, dan di atas 3. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari informasi ini? Jadi, yang pertama kita dapat simpulkan luasnya ini itu kan bisa memperoleh sisi yang tadi. Nah, sisi-sisi dari persegi A, B, dan C yang bagian atas, ketika kita jumlahkan, kita bisa memperoleh sisi dari persegi yang besar yang ada di soal ini. Berarti besarnya itu 4 tambah 6 tambah 3, jadi adalah 13. Jadi untuk luas persegi yang besar itu adalah 13 berpangkat 2 atau sama dengan 169. Ingat-ingat. Kemudian di sini kan ini yang kita mau cari sebenarnya konsepnya itu luas yang diarsir kita bisa peroleh dari luas persegi besar dikurangi dengan total yang tadi persegi A tambah persegi B tambah persegi C ditambah dengan satu ini. Anggaplah ini adalah luas D. Luas D ini bagaimana sih cara hitungnya? Nah, luas D ini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus luas segitiga. Apa sih rumus luas segitiga itu? Jadi luas segitiga rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu yang mana sih? Jadi perhatikan gambar yang segitiga D ini, alasnya itu adalah yang bagian sini. Alasnya itu ternyata setara dengan sisi dari persegi B. Berarti alasnya kita dapat adalah 6 satuan. Kemudian untuk tingginya berapa? Nah, perhatikan di sini kan ini persegi besar kan ya. Persegi besar itu tadi 13. Sini 13. Berarti untuk dapat daerah yang ini, untuk dapat sisanya atau tingginya dari segitiga ini, kita bisa peroleh dengan cara 13 kita kurangi dengan 6. Yang 6 itu yang mana sih? 6 itu yang ini. Nah, jadi kita kurangi dengan 6, kita dapat tingginya itu adalah 7 satuan. Berarti kita sudah bisa untuk menghitung luas segitiga D. Yaitu coba kita hitung 1/2 kali alasnya 6 kali tingginya 7. Berarti 6 bagi 2 3, 3 kali 7 21. Nah, semua informasi kita sudah punya. Oke, kita tinggal proses deh berapa sih besaran dari luas daerah yang diarsir. Jadi luas yang besar kan 169. Kita kurangi dengan menjumlahkan semua daerah dari yang warna putih tadi, luas persegi ABC dan segitiga D. Berarti luas A kan tadi 16 tambah yang B 36 tambah yang C 9 ditambah yang D 21. Jadi kita jumlahkan semua dulu. Kita dapat, coba kita jumlahkan ya. 9 tambah 21 30. 30 kan ingat 30. 16 tambah 36 52. 52 tambah 30 berarti 82. Kita tinggal kurangkan deh, 169 kurang 82 itu hasilnya adalah 87. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini adalah opsi yang D, yaitu 87. Semoga adik-adik paham ya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18 ini, yuk kita baca soalnya bersama-sama. Jika nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui akan disusun secara acak dan memanjang dengan ketentuan nama-nama yang berawalan huruf vokal harus berdampingan. Begitupun nama yang berawalan huruf konsonan harus berdampingan. Maka banyak kemungkinan susunan yang terjadi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Apa saja itu? Coba perhatikan slide berikut ini. Jadi di sini saya sudah tampilkan 25 nama nabi dan rasul yang wajib kalian hafalkan
untuk ikut KSM tahun ini. Jadi kemungkinan besar kembali akan digunakan soal-soal yang seperti ini yang terkait tentang nama-nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Jadi di sini dari nama-nama nabi tersebut kita akan lihat yang mana yang berawalan dengan huruf vokal dan mana yang berawalan dengan huruf konsonan. Coba perhatikan. Dari Nabi Adam di sini kan vokal ya, berarti kita simpulkan dengan V. Idris juga vokal. Nuh juga vokal bukan? Bukan, berarti ini konsonan pakai huruf K. Ini konsonan juga, konsonan, vokal, konsonan, vokal, vokal, konsonan, konsonan, vokal, konsonan, 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 konsonan juga, konsonan, vokal, vokal, konsonan, 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 vokal, konsonan. Jadi kita hitung ada berapa sih yang vokal dan juga berapa yang konsonan. Jadi untuk nama nabi dan rasul itu kan 25 ya totalnya. Nah, kalau yang vokal awalannya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 nama nabi yang berawalan dengan huruf vokal. Lanjut, yang konsonan itu otomatis sisa dari 25 dikurangi dengan 9. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung kembali, tinggal kita kurangkan maka kita peroleh hasilnya adalah 16. Nah, oleh karena itu, karena sudah kita tahu berapa nama nabi yang berawalan huruf vokal dan berapa yang berawalan dengan huruf konsonan, maka kita sudah bisa untuk menghitung jawaban dari soal ini. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, di sini kan dikatakan yang vokal harus berdampingan, sedangkan untuk yang konsonan juga harus berdampingan. Nah, berarti kita misalkan ada 2 buah kotak di sini. Ada 2 buah kotak, yang satu berisikan dengan huruf vokal, yang satu dengan konsonan. Tentunya ini berlaku juga untuk kebalikannya. Jadi satu konsonan, satu vokal. Ini boleh berlaku. Nah, kemudian kenapa kita buat seperti ini? Cuma ada 2 kemungkinan seperti ini karena vokal itu harus berjejer, harus bersampingan, betul-betul bersebelahan, tidak boleh tercampur baur dengan yang konsonan. Maka kita buat bentuknya seperti ini sehingga untuk menentukan banyaknya kemungkinan susunan untuk yang vokal di kemungkinan yang pertama ini. Jadi ini yang kemungkinan pertama, ini yang kedua ya. Untuk yang kemungkinan pertama, karena banyaknya nabi yang berinisial dengan huruf vokal ada 9, maka banyaknya juga 9 faktorial. Karena bisa diacak-acak ya posisi yang vokal ini sebanyak 9 faktorial. Kemudian dikalikan dengan banyaknya yang konsonan. Yang konsonan ada 16 faktorial. Jadi untuk yang kasus yang pertama vokal duluan baru konsonan adalah sebanyak 9 faktorial dikalikan dengan 16 faktorial. Nah, untuk case yang kedua atau kasus yang kedua yang konsonan duluan baru yang vokal itu ternyata sebanyak 16 faktorial dikali dengan 9 faktorial. Jadi cuma posisinya terbalik. Nah, karena sebenarnya keduanya ini sama, maka kita anggap saja kita kalikan dengan 2 karena keduanya sama. Maka banyaknya jawaban dari soal ini adalah 9 faktorial dikalikan dengan 16 faktorial dikalikan 2 karena kasusnya ada 2. 2 ini walaupun ada atau tidak faktorialnya tetap sama karena 2 faktorial itu 1 kali 2 dan juga 2 itu nilainya 2 juga, maka tidak ada pengaruhnya mau kita taruh faktorial atau tidak, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini adalah opsi yang B, yaitu 9 faktorial dikali 16 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, ini ada sebuah soal yang insya Allah akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi silahkan dikerja. Nah, kalau misalkan kalian sudah nemu tuh jawabannya berapa, silahkan jawab di kolom komentar. Kalau misalkan jawaban kalian benar, kami akan pin jawaban dari kamu. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.